sore rekan-rekan, kembali lagi di 15 Minutes Law Literacy, bikin melek hukum dalam waktu singkat. Perkenalkan, saya Amarta Christine, mewakili EYR Center for Legal Studies, yang akan memandu dialog sore ini dengan topik mengenai pemahaman aspek perpajakan sebagai warga negara Indonesia. Law Literasi sore ini saya sudah ditemani oleh Ibu Rahma Arsiah, SAPMA, sebagai narasumber. Bu Rahma merupakan tax consultant dan accounting specialist dengan pengalaman di bidang tax compliance, tax litigation, dan juga transfer pricing documentation. Halo Bu Rahma, terima kasih ya Bu sudah menyempatkan waktunya untuk berdialog sore hari ini. Iya Mbak, selamat siang, selamat sore. Baik, rekan-rekan, nanti kalau misalnya ada pertanyaan mengenai sesi sore ini, langsung saja tuliskan di kolom Q&A untuk nantinya dapat saya sampaikan kepada narasumber. Sebagai informasi, Bu Rahma, untuk tayangan ulang video ini juga nanti akan kami edit dan kami tayangkan di YouTube ARCLS. Oh, siap. Oke. Siap, baik, Mbak. Baik. Nah, teman-teman sekalian, pajak di sini memiliki peran penting dalam kehidupan bernegara. Salah satunya adalah memberikan dukungan bagi pengembangan dan pembangunan. Namun di sisi lain, terdapat anggapan negatif tentang pajak yang beredar di masyarakat Indonesia. Untuk itu yuk, bersama Bu Rahma kita sama-sama belajar untuk memahami dasar-dasar hukum pajak yang berlaku di Indonesia. Bu Rahma, berdasarkan ketentuan hukum pajak Indonesia nih Bu, siapa saja sih Bu yang dapat dikategorikan sebagai wajib pajak? Oke. Subjek pajak ya, wajib pajak ya. Oke, baik Mbak, sebelum kita berbicara tentang siapa sih subjek pajak gitu ya, alangkah baiknya kita memahami dulu secara definisi pajak itu apa sih gitu ya. Ya, tentunya kita kembali ke aturan ketentuan umum perpajakan ya, itu di KUP-nya itu disebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara ya, yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang gitu. Jadi memaksa nih, gitu kan? Maka tidak ada orang relawan bayar pajak ya gitu. Nah, oke. Dan perlu diketahui juga bahwa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung gitu ya. Iya, jadi pungutannya dipaksakan oleh undang-undang, kemudian tidak dapat timbal balik secara langsung gitu ya, dan digunakan untuk keperluan negara gitu, dan sebesar-besarnya adalah untuk kemakmuran rakyat gitu. Jadi dari definisi ini aja ya memang agak sedikit PR ya dalam hal kita memberikan edukasi perpajakan gitu ya. Kenapa? Karena ya itu dia, satu, memaksa dia kan, karena memang ini nanti kita akan bahas juga kenapa dipaksakan gitu kan, fungsinya pajak di Indonesia itu apa gitu ya. Oke. Nah, baru siapa sih subjek pajak itu ya kan? Nah, subjek pajak itu ada subjek pajak dalam negeri, ada subjek pajak luar negeri gitu. Nah, kemudian yang subjek pajak dalam negeri itu siapa aja? Nah, di sini ada namanya orang pribadi. Kemudian ada juga badan. Badan itu siapa? Badan itu badan hukum ya. PT, CV, firma gitu ya. Yayasan dan lain-lain gitu ya. Kemudian termasuk juga subjek pajak dalam negeri itu adalah warisan yang belum terbagi. Nah, mungkin jarang diketahui ya. Betul. Warisan yang belum terbagi juga ini bagian dari subjek pajak dalam negeri. Nah, kemudian apa sih subjek pajak luar negeri? Perbedaannya tipis sih ini ya, sangat tipis. Di mana dalam dan luar negeri itu hanya ditentukan oleh ada yang namanya time test ya. Kalau misalkan orang kerja di Indonesia, kemudian dia tidak berniat tinggal di Indonesia, ya, atau secara waktu dia tidak lebih dari 183 hari, ya, kurang lebih 6 bulan gitu kan, itu bisa dikategorikan
subjek pajak luar negeri gitu. Termasuk juga bentuk usaha tetap perusahaan perwakilan yang tidak membuat PT di sini gitu ya. Itu secara umumnya Mbak Amarta, nanti kalau kita bahas lebih detail lagi mungkin di lain kesempatan ya gitu. Oke, baik. Thank you, Bu. Aku ulangin sedikit dulu. Kalau misalnya tadi pajak, pengertian dari pajak ya, Bu ya. Pajak itu kontribusi wajib oleh Wajib. warga. Betul. Jadi sifat ini memaksa gitu ya, Bu ya. Ya, Dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. betul. Nah, untuk subjek pajak ini tadi yang seperti yang Ibu Rahma sudah katakan, ada dalam negeri, ada luar negeri, dan itu juga ada pembagiannya lagi, begitu Bu Rahma. Betul, betul. Oke. Nah, jika kita berbicara mengenai wajib pajak orang pribadi nih Bu, sebetulnya kapan sih Bu dimulainya kewajiban perpajakan oleh orang pribadi ini, serta apa saja nih Bu syarat-syaratnya kita supaya kita bisa taat dalam pembayaran pajak begitu. Ya. Kalau untuk syarat sendiri gini Mbak, dalam Undang-Undang KUP-nya itu disebutkan untuk warga negara yang syaratnya ya, ketika memiliki usia 18 tahun itu dan berpenghasilan ya, itu maka sudah memenuhi syarat untuk untuk mendaftarkan diri sebagai mendaftarkan diri sebagai wajib pajak ya, untuk memperoleh kartu NPWP gitu kan. Nah, namun dengan adanya aturan terbaru kemarin ya, yang Omnibus Law itu, Undang-Undang Cipta Kerja, ya, turunannya gitu kan ya, Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan itu NIK ya, NIK dijadikan sebagai NPWP dan itu sudah berlaku di 2025 ini. Kita sudah implementasi di Kortex pun semuanya menggunakan NIK gitu ya, sehingga pada 2024 lalu itu seluruh wajib pajak dihimbau untuk melakukan pemadanan gitu ya. Pemadanan dalam arti sudah sesuaikah NPWP-nya, alamatnya dan lain-lainnya kan gitu ya. Kalau sudah di 2025 langsung implementasi ke Kortex itu aman gitu. Oke. Itu. Nah, lalu pertanyaannya lagi nih. Bagaimana kalau misalkan di bawah umur 18 tahun tetapi dia telah memiliki penghasilan tuh, ya, banyak ya sekarang ya. Nah itu kewajiban perpajakannya itu digabung dengan orang tua, gitu. Aturan hanya menyebutkan itu sih Mbak. Usia 18 tahun, tapi ya sekarang sih karena 17 tahun itu kan sudah pasti punya NIK ya. Gitu. Itu udah menjadi NPWP sebenarnya gitu. Oke. Nah, aku jadi penasaran nih Bu, kalau misalnya kita memenuhi persyaratan yang Ibu bilang tadi gitu, usia sudah 18 tahun, lalu sudah mendaftarkan diri dan punya NPWP juga, lalu kita tidak melaporkan perpajakan kita gitu Bu, apakah ada sanksi yang dikenakan kepada kita Ibu? Oh iya, ya tentu. Memang kita kan Indonesia itu menganut step assessment system ya. Jadi adanya NPWP itu adalah satu tanda pengenal bahwa seseorang itu adalah wajib pajak gitu ya. Nah, tentunya ketika seseorang sudah memiliki NPWP itu juga melekat kewajibannya gitu ya. Kewajibannya apa? Tentu tidak hanya kewajiban, haknya juga, dia punya hak loh gitu kan. Hak dan kewajibannya gitu sebagai warga negara. Nah, itu memang ada kewajiban untuk pelaporan. Pelaporan SPT tahunan orang pribadi itu yang biasanya harus dilapor paling lambat 31 Maret ya, tahun berikutnya gitu. Ya kalau misalkan ketika tidak melaporkan atau terlambat melaporkan, tentunya ada sanksi administrasi yang menyertai gitu ya. Kurang lebih masih 100.000 ya besarannya, dendanya ya
gitu. Denda keterlambatan lapor. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Bu Rahma. Kalau aku ulang sedikit Bu, berarti karena sistem perpajakan di Indonesia ini menganut self assessment system, jadi begitu kita punya NPWP begitu Bu, berarti timbul hak dan kewajiban perpajakan untuk melaporkan SPT pribadi gitu ya Bu Ya, ya, kurang lebih. betul betul Mbak. Oke, nah Bu Rahma, pertanyaan selanjutnya di Mu. Sudah Ibu jelaskan tadi bahwa pembayaran pajak untuk negara ini bersifat wajib, baik bagi pajak wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan begitu ya Bu ya kalau. Nah sebetulnya apa saja sih Bu manfaat pajak untuk negara Indonesia ini? Manfaat fungsinya ya gitu ya. Oke, tentunya ya sama-sama kita ketahui bahwa fungsi pajak nomor satunya di Indonesia apa coba? Adalah kan anggaran ya, Betul. budgeter, betul. Jadi hampir semua penerimaan negara itu ya almost dari pajak ya gitu. Apalagi di Indonesia. Nah, pertama itu fungsi anggaran. Kemudian yang kedua adalah fungsi pengaturan, Mbak. Oke Bu. Reguleran ya. Jadi kenapa? Misalkan gini, untuk melindungi produk lokal ya, maka pemerintah menerapkan pajak impor dengan tarif lebih besar. Nah, itu juga bagian dari pengaturan. Atau yang lebih realnya apa sih? Misalkan adanya cukai rokok. Itu untuk apa? Untuk menekan konsumsi rokok gitu ya. Nah, itu fungsi pengaturan. Kemudian juga fungsi stabilitas ekonomi ya, kayak gitu-gitu. Nah, kemudian ada fungsi terakhir adalah fungsi redistribusi pendapatan. Deredistribusi pendapatan yaitu terkait dengan penggunaan pajak itu digunakan untuk ya semacam fasilitas umum, keperluan-keperluan pemerintah, ya seperti itulah. Oke Bu. Jadi sebetulnya manfaatnya sangat besar bagi Makanya negara. kan di undang-undangnya ditegaskan dipaksakan gitu ya. Ya. Karena menjadi anggaran terbesar negara begitu ya Bu ya mungkin ya. Betul, betul, betul. Oke. Baik Bu Rahma. Nah, saya sempat baca nih Bu informasi dari laman di website Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak yang terdaftar di tahun 2025 yang mana kewajiban pelaporan SPT tahunannya ini baru dimulai tahun depan Bu, 2026 mendatang. Pelaporannya ini harus menggunakan aplikasi Cortex DJP. Nah, boleh Ibu ceritakan sedikit Bu mengenai aplikasi ini khususnya terkait bagaimana sistem Cortex ini bekerja dan apa yang menjadi latar belakang dari dibentuknya sistem baru ini. Ya, jadi Cortex ini kan sebenarnya ini ya Mbak ya, Cortex Administration System itu sistem administrasi itu yang mengintegrasikan semua proses bisnis administrasi perpajakan gitu. Kalau dulu ada yang namanya e-faktur, Ya. ada yang namanya Innova, ada yang namanya DJP online gitu ya. Jadi banyak administrasi inti pajak itu kayak tercecer gitu. Nah, adanya konteks ini tuh dijadikan satu terintegrasi seperti itu. Selain itu juga ternyata di dalam Cortex ini juga terintegrasi dengan data AHU, terintegrasi juga dengan data BI ya. Jadi kalau iseng-iseng gitu buka Cortex itu sudah muncul misalkan kalau perusahaan tuh AHU-nya nomor berapa tuh udah muncul gitu. Kemudian ketika kita menuliskan AHU dan tidak sesuai dengan identitas kita itu juga sistem menolak gitu. Nah, yang lebih ini lagi ternyata Cortex memunculkan rekening, Mbak.
hanya Bu. memunculkan rekening. Misalkan, oh atas nama Amarta ini punya rekening di Mandiri, punya rekening di BCA, hanya memunculkan aja. Tapi tidak dalam bentuk memonitor saldo dan lain-lain transaksi, enggak. Tapi hanya Ya, memunculkan saja gitu. kira maksudnya untuk apa ya Bu ya kalau misal kayak memunculkan rekening, misal kayak aku punya rekening di mana gitu? Iya, itu lebih ke apa namanya nanti akan digunakan untuk di pajak itu kan ada yang namanya kurang bayar, ada yang lebih bayar gitu ya. Untuk memudahkan restitusi pengembalian pajak itu memang diperlukan, Mbak, Oh, gitu. baik. Jadi memang untuk sederhananya nih Bu, si Cortex Hmm. ini mengintegrasikan proses perpajakan yang sudah ada dalam satu aplikasi Satu begitu ya Bu ya? aplikasi, betul, Mbak. Dalam satu aplikasi di situ juga ada selain itu pelayanan ya, pelayanan yang biasanya harus datang ke loket itu juga sudah kita bisa lakukan di Cortex gitu. Kemudian juga terkait dengan pendaftaran NPWP atau PKP juga sudah bisa dilakukan di Cortex. Di situ juga ada untuk pembuatan bukti potong, SPT bulanan ya, kemudian juga faktur pajak juga sudah di situ. Bahkan sampai ke proses pemeriksaan pun itu juga sudah ada di Cortex gitu. Termasuk juga nantinya pembayaran, penagihan itu juga sudah ada. Jadi sebenarnya sudah lengkap dijadikan satu. Nah, gitu. Sebenarnya spiritnya bagus sekali nih, Mbak. Karena semuanya terintegrasi, jadi tidak perlu lagi misalkan saya mau buat faktur pajak saya harus buka Innova, begitu saya disuruh bikin bukti foto saya lompat lagi ke DJP online itu lebih merepotkan gitu. Sekarang sudah jadi satu pintu, iya. Oke, baik Bu Rahma. Nah, aku sempat dengar nih Bu, di awal tahun ini kayaknya sistem Cortex sempat ada kendala atau masalah. Mana nih Bu perkembangannya? Apakah sudah stabil dan dapat digunakan dengan baik begitu Bu? Ya, jadi memang pada saat implementasi tanggal 1 Januari 2025 itu ada beberapa kendala ya yang mendasar, terutama yang crowded itu adalah faktur pajak, Mbak, di mana perusahaan-perusahaan itu tidak dapat menerbitkan faktur. Nah, itu yang fokus utama pertama tim Cortex DJP yang dibenahin gitu ya. Sehingga memang pembenahannya pun bertahap. Jadi tahap pertama itu kita awal-awal tuh kita terkendala di registrasi juga sempat. Kemudian sudah registrasi sudah oke, lanjut ke faktur pajak dulu. Dan itu memang beberapa perusahaan memang terkendala ya, bahkan ada yang sampai bulan Februari itu baru bisa input faktur. Meskipun misalkan pemerintah memberikan apa namanya pilihan ya, masih boleh menggunakan aplikasi lama gitu. Tapi itu juga bersyarat ya, misalkan untuk perusahaan yang memiliki produktivitas faktur pajaknya ribuan itu masih boleh diperbolehkan menggunakan faktur pajak yang lama gitu. Cuman itu dia, karena memang beberapa wajib pajaknya itu ternyata dipilih gitu ya, ditunjuk sama DJP-nya. Namun ada juga perusahaan besar yang sudah ditunjuk, akan tetapi dia menolak gitu. Ya. Kenapa? Karena untuk mendevelop sistem agar bisa integrasi dengan Cortex-nya itu pun juga mereka sudah mulai ke arah sana gitu, sehingga kalau misalkan menggunakan aplikasi yang lama sedangkan kita sudah mulai berpindah ke Cortex itu katanya bukan solusi gitu. Tapi ya pemerintah selalu memberikan apa namanya solusi lah ya gitu kan, dari sistem yang belum bisa jalan optimal. Sekarang sih udah mulai settle ya, saya lihat. Sudah mulai Udah settle ya Bu ya? settle 4 bulan 5 bulan. Ini kan bulan kelima. Kemarin itu bulan keempat. Saya pikir tidak terlalu begitu banyak errornya gitu ya. Beda dengan bulan pertama, bulan kedua deh udah itu. Yang namanya sistem
Sistem ini kan memang sebelumnya mungkin sudah trial error ya, sudah trial error juga sudah melakukan simulasi gitu kan. Semua WP pun diundang ke kantor pajak dan dilakukan simulasi secara komprehensif gitu ya. Namun Ya. kan pas implementasinya itu berlaku senasional langsung gitu, sehingga sistem mungkin masih belum apa namanya belum survive di situ gitu. Baik, Bu Rahma. Kita Mm-mm. terus mengupayakan untuk Iya, supaya ini bisa maksimal digunakan oleh wajib pajak begitu betul, ya Bu ya. betul. Karena Cortex ini memang secara ini sangat-sangat membantu ya. Maksudnya tuh semuanya di situ gitu. Cuman itu dia ketika misalkan ada error ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain dulu gitu ya. Harus menunggu dulu. Oke, baik. Thank you penjelasannya Ibu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu Rahmah. Tadi Ibu sempat menjelaskan juga bahwa sistem pelaporan pajak kita itu self assessment system begitu ya Bu. Itu kita misalnya mau mau kayak membuat bukti potong sampai dengan cara lapor pajak di Cortex begitu Bu. Kira-kira di mana di mana kita bisa dapat informasi gitu Bu mengenai tata cara untuk melakukan pelaporan perpajakan ini? Ya, sebenarnya kali untuk belajar itu sekarang memang media sosial tuh sangat banyak sekali menyediakan bahkan secara gratis ya gitu ya. Kalau dulu saya mau belajar pajak saya harus kursus dulu, harus apa ya masih ada sesuatu yang harus kita keluarkan gitu ya. Tapi kalau sekarang rasanya media sosial itu sangat-sangat membantu, termasuk juga di apa channel YouTube-nya DJP juga selalu memberikan edukasi, kemudian bimbingan teknis kayak gitu ya. Kalau misalkan untuk bagi wajib pajak yang uh, memerlukan apa ya namanya secara teknis dan juga pengetahuannya saya sih sarankan alangkah lebih baiknya ke kantor pajak biar di situ diajarin gitu. Nanti di situ juga ada helpdesknya. Nanti kalau misalkan untuk sekedar wawasan itu ya banyak Mbak. Bahkan setiap konsultan pajak itu apa namanya selalu ada yang namanya apa namanya panduan-panduan terkait dengan teknis atau update-update apa informasi perpajakan, peraturan terbaru kayak gitu-gitu ya. Karena memang konsultan pajak juga ada tugas lain selain membantu wajib pajak adalah mengedukasi gitu. Jadi bagian juga pastinya seluruh kantor consulting itu pasti punya ini sih Mbak apa namanya untuk mengajarkan seperti itu ada sih biasanya banyak di YouTube banyak ya. Baik Bu. Jadi Cuma kalau artinya kita misalkan bisa pingin secara detail secara apa yang kita butuhkan gitu misalkan lebih lebih apa lebih spesifik misalkan oh saya butuh untuk PPh 21 dan ternyata juga di Cortex itu boleh mengajukan permohonan edukasi tahu. misalkan ada jadi nanti yang datang adalah humas dari KPP kayak gitu itu jika misalkan dalam satu company itu dirasa diperlukan eh, untuk edukasi lebih lanjut itu malah senang mereka gitu ya itu karena memang bagian dari tugasnya humas Baik Bu. gitu Jadi Mbak. Mm. edukasi perpajakan ini sudah apa namanya sudah tersebar dengan masif begitu ya Bu ya. Betul, Di betul. pajak pun kalau misalnya tadi Ibu sampaikan di Cortex kalau kita butuh bantuan mereka dengan senang hati memberikan edukasi begitu ya Bu. Betul, dan setiap KPP itu ada yang namanya kelas pajak, Mbak. Kelas pajak. Kalau nggak salah itu setiap minggu itu ada. Baik itu yang disiarkan melalui IG ataupun YouTube itu selalu ada. Bahkan offline-nya tuh selalu ada di apa namanya disebar ke apa WP-WP terdaftar biasanya gitu. Biasanya yang sering ya dari daerah-daerah Jakarta sih biasanya ya, tapi di KPP daerah juga
selalu ada sebenarnya gitu. Cuman kadang pesertanya ya mungkin kurang banyak seperti peminat yang di kota besar gitu. Baik, Bu Rahma. Nah, ini ada pertanyaan nih, Bu, dari Mbak Anissa. Bantu bacakan. Bu, apabila kita ex-karyawan dan belum mulai bekerja dengan perusahaan kembali, apakah harus tetap lapor pajak per bulannya atau per tahunnya, sementara belum ada penghasilan tambahan yang... Oh, oke. Karyawan ya. Karyawan itu biasanya dilakukan pemotongan PPh 21 ya, setiap bulannya. Nah, begitu dia resign ya, resign itu tidak selalu di akhir tahun ya. Resign di resign di tengah bulan di tengah tahun pun gitu. Misalkan resign di bulan Juni, itu perusahaan wajib memberikan A1. Nah, maka ketika misalkan seseorang itu resign, itu sudah bisa melaporkan pajak sebenarnya. Base-nya apa? Itu bukti potong dari perusahaan gitu. Lalu kalau misalkan si karyawan tersebut tidak bekerja lagi gitu atau belum mendapatkan pekerjaan sampai dengan akhir tahun, berarti yang dilapor hanya bukti potong yang tadi, penghasilan dari perusahaan yang dia kerja gitu ya. Nah, kemudian ada juga karyawan yang dalam 1 tahun itu pindah-pindah kerja ya, ada juga. Nah, itu dilaporkan dua-duanya karena A1 itu diberikan satu di masa terakhir yang bersangkutan bekerja atau pada masa Desember. Jadi untuk karyawan existing itu biasa Desember kita berikan A1 sebagai bahan untuk lapor SPT-OP-nya di masing-masing pribadi ya gitu. Nah, kemudian kalau misalkan resign di tengah tahun itu juga diberikan A1-nya gitu. Dan sekarang di Cortex pun sama, Mbak. Jadi ketika misalkan seseorang itu resign di masa terakhir dia menerima penghasilan, di situ kita harus mengeluarkan A1. Itu A1 itu kita juga akan menghitung ulang apakah si perusahaan sudah memotong sudah tepat atau misalkan kelebihan memotong, karena bisa jadi kalau dengan skema yang sekarang kan biasanya langsung kena ya gitu. Sedangkan begitu dia resign, kita akan hitung ulang dalam setahun itu dia berapa total harusnya kena pajaknya gitu. Jadi ada kemungkinan orang yang resign di tengah tahun itu ada kemungkinan dia terjadi kelebihan pemotongan dan itu harus dikembalikan. Itu ya. Jadi jangan lupa untuk para teman-teman semuanya yang menjadi HR atau yang suka ngurusin payroll gitu ya, itu hati-hati kalau misalkan ada orang yang resign di masa itu. Itu harus dikonfirmasikan ke bagian teksnya agar dia dipersiapkan untuk A1-nya. Gitu. Terima kasih Ibu jawabannya. Ya. Nah, nggak berasa kita udah 30 menit nih Bu. Oh iya. Ngomongin pajak. Mungkin sebelum kita akhiri ada closing statement dari Ibu Rahma. Iya. Ingin sedikit menambahkan ini ya Mbak ya, karena tadi yang seperti Mbak Amata sampaikan bahwa pajak itu dipaksakan, betul ya. Makanya edukasinya pun agak sulit. Kenapa? Karena tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Ya kan? Iya, secara gak langsung gitu. Kita bayar pajak terus, kok jalan saya jelek terus gak diperbaiki sih begitu ya, gitu kan. Nah, sedangkan itu kan sudah jadi perputarannya kan merata ya, senasional. Jadi mungkin aja hal-hal seperti itu tentu terjadi gitu. Terus yang ingin saya sampaikan juga, jangan sampai takut itu pajak itu ditakuti. Enggak ya, jangan ditakuti. Pajak itu kita harus tahu biar kita, karena sejatinya adalah ketakutan adalah ketidaktahuan gitu ya. Sehingga kita jangan capek-capek untuk
ya sekedar membaca artikel pajak atau sekedar membaca oh perkembangan pajak saat ini apa, sehingga kita tahu ya. Kalau sudah tahu kan kita akan paham gitu ya. Baik, terima kasih Bu Rahma. Izin Nah, kesimpulan sedikit nih Bu dari pembelajaran yang sudah Ibu berikan. Mungkin kesimpulannya di sini pajak itu sebetulnya bukan hanya sekedar kewajiban finansial kita kepada negara, tapi juga suatu alat instrumen yang penting gitu ya Bu ya untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu pemerintah juga menyediakan sistem Cortex baru, harapannya dengan terintegrasinya tools-tools perpajakan ini memudahkan wajib pajak untuk bisa dengan kesadaran, dengan sukarela melaporkan perpajakan mereka. Mungkin begitu Ibu kurang ya, lebihnya. betul betul. Jadi memang kan Cortex ini tuh secara sistem kan kita sudah berjalan self assessment system ya, itu sudah berjalan sejak 83 ya, reformasi perpajakan. Jadi saat itu tuh kenapa sekarang dipertahankan self assessment system itu karena jika dibandingkan dengan official, ternyata penerimaan negara itu lebih banyak self assessment system. Makanya sampai sekarang kita masih gunakan. Official assessment juga kita masih gunakan untuk PBB ya. Kemudian ada juga yang namanya withholding assessment system, itu seperti misalkan karyawan yang bekerja kemudian menerima upah atau gaji dia dipotong PPh 21, atau misalkan jasa kita dipotong PPh 23. Nah, seperti itu. Itu sistem-sistem pemungutan di kita gitu ya. Baik Ibu, kayaknya menarik nih Bu kalau misalnya nanti kita terkait apa aja sih sistem yang berlaku untuk pemungutan pajak gitu misalnya Ya, untuk teman-teman. betul betul. Kalau begitu sekali lagi terima kasih banyak Bu Rahma untuk waktunya, untuk ilmunya dan berbagi pengalaman sore ini. Semoga cukup untuk membuat rekan-rekan sekalian melek hukum. Kalau begitu sekian sesi 15 minutes law literacy kali ini. Untuk rekan-rekan yang belum follow Instagram baru AYR CLS, bisa langsung follow di @ayr.cls. Sekali lagi, terima kasih rekan-rekan semua dan terima kasih Bu Rahmat. Sampai jumpa di program kami yang akan datang. Sampai jumpa. Selamat, Terima kasih banyak. thank you.